رحمة حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, iring salawat serta salam kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-10, akhir dari Ashrul Awal di bulan suci Ramadan, yang insyaallah jadi keberkahan buat kita semua dalam suasana Ramadan yang luar biasa kali ini, dalam suasana Ramadan yang sangat berbeda dibandingkan Ramadan yang pernah kita lalui. Ramadan yang meriahnya tarawih tidak bisa lagi kita rasakan, namun kita tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya subhanallah didampingi samping saya Ananda Farhan, dan juga ada yang gak kelihatan di sebelah, Ananda Fitra, yang insyaallah mudah-mudahan bisa membantu saya nanti dalam menyampaikan mungkin ayat-ayat yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa dengan satu tujuan. Kalau jika kita perhatikan ayatnya, ini saya nggak perlu bantuan hafiznya karena ini masyhur sekali ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuan akhirnya adalah agar kita bertakwa, agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mendapatkan tema, kalau tidak salah hari ini, adalah menggapai ampunan dari Allah. Puasa itu terbagi 3 bagian. Ashrul Awal, yang apa istilahnya, yang Ashrul Akhir adalah itqu minan nar, ya. Ashrul Awal maghfirah, rahmat, kemudian itqu minan nar. Nah, Ashrul Awal adalah rahmat, Ashrul Awsat adalah maghfirah, Ashrul Akhir adalah itqu minan nar. Dan saya ingat temanya adalah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan selama 10 hari ini kita mendapatkan waktu yang luar biasa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu apa? Nah ini dia, kita mulai ngetes para hafiz nih. Apa yang katanya dan di waktu sahur maka beristighfarlah, mohon ampunlah, ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Surat apa itu, Bang? Surat Az-Zariyat. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur maka beristighfarlah. 10 hari kita sudah lakukan itu, insyaallah, mudah-mudahan ya. Kurang paham saya di tengah COVID-19 ini, apakah di waktu sahur masih kita tertawa-tawa? Saya sudah lama tidak menyalakan televisi di rumah. Biasanya dulu selagi kita masih menyalakan televisi di waktu sahur itu kita bukan istighfar, tapi ngikik gitu. Tapi kita tertawa-tawa. Mudah-mudahan dalam suasana wabah COVID-19 ini kita bersyukur kepada Allah, dalam suasana wabah yang mungkin menakutkan ini, yang mungkin mengerikan ini, justru membuat ibadah kita menjadi semakin khusyuk kepada Allah. Justru membuat kita makin mendekat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita khawatir dengan COVID ini, tapi ada juga orang yang kelihatannya santai-santai saja, ya. Maka karena ketidakpahamannya, nyantai-nyantai saja, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi mudah-mudahan 10 hari yang sudah berlalu kita melakukan itu. Wabil asharihum yastaghfirun.
Di waktu-waktu sahur itu kita sambil beristighfar. Di waktu-waktu sahur kita makan sahur itu kita sambil beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah agar Allah angkat. Ini harus jadi sebuah pertanyaan berarti. Mengapa Allah seolah-olah melarang kita masuk ke rumahnya? Mengapa Allah seolah-olah melarang kita beribadah di rumahnya? Mengapa Allah membuat Ramadan kita? Ini semua terjadi karena izin Allah. Ini semua terjadi karena kudrat dan iradah Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membuat Ramadan kita kali ini sedemikian rupa ini? Menjadi sedemikian rupa ini. Bahkan untuk kultum pun, bahkan untuk mendengarkan tausiah pun kita tidak bisa berkumpul bersama di rumahnya Allah. Seolah-olah Allah melarang kita. Mudah-mudahan kita merenungkan ini semua. Mudah-mudahan kita merenungkan ini semua dan membuat ibadah kita menjadi semakin khusyuk. Kadang-kadang lebih khusyuk manakala kita sedang ada masalah. Maka jika COVID-19 ini kita khawatirkan dan kemudian kekhawatiran kita membuat kita menjadi dekat dengan Allah, maka ini bukan musibah, tapi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon izin, jika masih ada yang belum khawatir dengan ini, belum takut dengan ini, saya ingin menyampaikan. Jadi dakwah Islam itu sebenarnya pertengahan. Ketika orang terlalu takut, kita beri kabar gembira. Tetapi ketika orang terlalu berani, maka kita beri dia peringatan. Nah, bagi yang masih terlalu berani, saya sampaikan, ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Walaupun ini kita sudah PSBB hampir 2 bulan, hampir 8 pekan. Tapi analisanya menyatakan ini mungkin saja masih akan berlanjut sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan bisa sampai akhir tahun 2020. Bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi supaya kita mendekat kepada Allah karena kita berada dalam masalah. Walaupun sesungguhnya hidup kita selalu saja dalam masalah. Apa yang terjadi jika 3 bulan lagi keadaan ini masih terus-menerus begini? FAO, Badan Pangan Dunia, PBB sudah mengingatkan kita. Bisa jadi akan ada krisis pangan. Bahkan pemimpin kita, pimpinan tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia sudah berkomentar dengan peringatan FAO itu. Komentarnya luar biasa. 2 kata saja, hati-hati. Luar biasa. Dan berbagai kalau kita lihat kemarin saya lihat berita di Google gitu ya sudah banyak peringatan akan krisis pangan itu. Mudah-mudahan kita menyadari ini. Mungkin Allah tengah menghukum kita. Apakah betul dunia ini sedang diserang oleh virus corona? Ataukah dunia ini sebenarnya sedang diobati oleh antibiotik yang namanya corona? Virusnya adalah manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Virusnya adalah manusia. Ya, mudah-mudahan bukan cuma masjid yang ditutup, tapi juga diskotik ditutup. Karena kita tidak pernah ke diskotik ya. Jadi kita tidak tahu dia ditutup apa tidak. Ya. Kita kalau yang tahu diskotik ditutup, saya justru curiga. Ya kan? Kita tidak pernah ke diskotik, tapi mudah-mudahan diskotik juga ditutup. Mall juga sepi. Nggak ditutup nggak apa-apa. Jadi kenapa mall nggak ditutup? Nggak apa-apa, udah sepi kok, nggak usah pakai ditutup. Nggak usah kita repot gitu kan. Ya, nggak usah pakai ditutup, udah sepi. Tapi masjid jika tidak ditutup, maka orang pasti akan berdatangan ke masjid. Dan bukan berarti kita membenci masjid, tetapi memang mentaati pemimpin juga sebuah keniscayaan. Hancurlah kita jika kita tidak menaati pemimpin kita. Mudah-mudahan dengan kekhawatiran kita bahwa ini kita berada di dalam masalah, maka kita akan beristighfar mohon ampun kepada Allah dengan lebih khusyuk. Maaf, walaupun sesungguhnya manusia hidupnya itu selalu terancam dengan kematian. Ya, mati bisa datang kapan saja. Tetapi ketika dia berada dalam masalah, penyakit yang berat atau pesawatnya terguncang, ada gangguan badai, dia merasa benar-benar dia bisa mati atau hidup, maka kemudian takbirnya bisa lebih menggelegar, maka kemudian tasbihnya bisa lebih khusyuk, maka kemudian kalimat-kalimat thayyibah akan keluar dari lisannya. Maka mudah-mudahan kita disadarkan dengan corona ini. Sebenarnya tanpa corona pun kita bisa mati kapan saja. Sebenarnya tanpa corona pun kita bisa sakit yang lebih parah lagi, bisa demam berdarah, bisa malaria dan sebagainya. Tetapi corona ini yang kemudian di sekitar kita banyak, yang kemudian diberitakan oleh media dan kemudian kita lihat bahkan sampai PSBB seperti ini, jangan sampai kita anggap ini remeh dan kemudian kita tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Bahkan di kesempatan Ramadan kali ini,
di kesempatan Ramadan kali ini kita bersyukur. Kenapa? Karena Ramadan ini kita dihadapkan pada sebuah masalah seperti ini, kemudian kita bisa sholat tarawih di rumah lebih khusyuk. Ya, kita bisa disadarkan bahwa sesungguhnya kita, ayah kita, anak kita wajib menghafal Quran. Semua umat muslim harus siap jadi imam. Apa yang terjadi sekarang? Banyak imam-imam dadakan yang kebingungan. Bahkan sekarang yang laku keras adalah stand penyangga Quran yang akan didirikan di depan imam. Itu banyak yang produksi itu dan dijual itu untuk orang-orang yang masih tetap ingin tarawih di rumah, kesulitan dengan hafalan Qurannya, dia pakai stand pendiri itu, ya kan, supaya dia bisa lihat Quran. Ini peringatan buat kita. Mari kita menghafalkan Quran. Setidak-tidaknya 1 juz lah. Juz 30. Nah, nanti dibalik 30 juz, gitu kan? Ya, setidak-tidaknya untuk bacaan sholat ada lah. Untuk sholat 11 rakaat, untuk sholat sampai bisa kita khusyuk ada. Nah, ini peringatan. Mudah-mudahan dengan kita memasuki Ashrul Sani ini, 10 hari yang kedua ini, kita berharap semakin kita beristighfar pada Allah, semakin kita khusyuk beristighfar kepada Allah, semakin kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah akan menjadikan kita orang yang punya pandangan jauh ke depan. Orang yang Allah berikan penglihatan yang orang lain tidak lihat. Ya, dengan istighfar kita menjadi jalan keluar dari segala solusi permasalahan kita. Dengan permohonan ampun kita menjadi jalan keluar dari segala solusi permasalahan kita. Ada cerita yang sangat masyhur tentang istighfar. Dan hanya mengulang saja, saya kira pemirsa sudah banyak mendengar cerita itu juga. Cerita antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti. Cerita Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti. Maka kita beristighfar pada Allah itu dengan sehusu-husunya dan terus menerus kita beristighfar. Usahakan dalam setiap tarikan nafas kita beristighfar, karena dosa kita juga banyak sekali. Dan ketika istighfar kita mampu membersihkan dosa-dosa kita, luar biasa kisah Ahmad bin Hanbal dengan sang pembuat roti itu. Saya mengulang sedikit, barangkali pemirsa sudah banyak mendengar itu. Imam Ahmad bin Hanbal tidak tahu mengapa hatinya gelisah. Ia begitu ingin mengunjungi, kalau tidak salah, Baghdad. Ia ingin mengunjungi sebuah kota, kalau tidak salah Baghdad. Kemudian ia menempuh perjalanan cukup jauh ke kota tersebut. Kemudian sampai di kota tersebut, dia tidak tahu mau ngapain. Dia tidak tahu ingin melakukan apa. Maka kemudian dia mendatangi rumah Allah, masjid. Belum ada PSBB, jadi masih bisa datang ke masjid. Ketika ia ingin salat sunnah di masjid, ia diusir dari masjid oleh merbot masjid yang akan membersihkan masjid. Pergilah dulu, saya hanya ingin salat. Ia bersikeras, tapi ia tetap saja diusir. Kemudian ia keluar dari masjid sambil bingung. Belum pernah, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dulu belum ada WA ya, belum ada medsos, jadi orang tahu tentang keilmuan dan ketokohan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi orang tidak tahu yang mana Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak banyak yang tahu. Dan ini belum pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia begitu ingin ke kota tersebut, sampai di kota tersebut dia hanya ingin melaksanakan sholat sunnah sambil menunggu sholat fardu waktunya, tapi ia diusir. Padahal dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ia keluar, kemudian ia kebingungan mendekati seorang pembuat roti yang sedang membuat rotinya, seorang penjual roti sedang membuat rotinya, dan penjual roti ini sambil membuat rotinya dia terus saja beristighfar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tertarik mendekati pembuat roti tersebut dan bertanya, "Wahai Bapak pembuat roti, apa yang kau dapat dari istighfarmu? Mengapa engkau terus-menerus istighfar? Apa sesungguhnya yang kau inginkan dengan istighfarmu? Apa yang kau butuhkan?" Maka pembuat roti itu mengatakan, "Tidak ada lagi yang aku butuhkan. Semua kebutuhanku telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun permintaanku yang ditolak oleh Allah." Ini pembuat roti mengatakan begitu. Tidak ada satu keinginanku, tidak ada satupun keinginanku, kata pembuat roti tersebut, yang belum dikabulkan Allah kecuali satu saja. Maka tertarik sekali Imam Ahmad bin Hanbal ini. Kecuali satu saja. Apa itu? Aku ingin tahu apakah yang kau inginkan yang satu itu. Tahukah pemirsa?
Ternyata yang diinginkan oleh pembuat roti yang selalu beristighfar itu adalah ia ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Ahmad bin Hambal waktu itu adalah seorang ulama yang sangat terkenal, yang sangat dalam ilmunya, dan pembuat roti ini sangat ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Maka jatuh tersungkurlah Imam Ahmad bin Hambal dan mengatakan, Maha suci Allah, Maha suci Allah yang membuat hatiku gelisah, ingin sekali aku ke sini. Maha suci Allah yang membuat penjaga masjid itu bertindak tidak sopan mengusirku dari rumahmu ya Allah. Maha suci Allah yang menggerakkan kakiku ke sini. Maha suci Allah yang menyeret aku ke sini, mengarahkan aku ke sini karena ingin mengabulkan permintaan sang pembuat roti yang selalu beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Dosa kita ini banyak sekali, dan semua musibah kita disebabkan oleh dosa-dosa. Hadirin, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah dan yang salah berasal dari diri saya pribadi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi, salam alaika. Habibi.